Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube aku. Nah, gimana nih guys, udah H-3 SNBT tahun 2025? Apakah persiapan kalian udah matang? Apakah kalian excited? Atau kalian malah deg-degan nih guys? Komen di bawah ya guys, kalian dapat UTBK hari keberapa dan di sesi keberapa? Oh iya, jangan lupa komen ya perasaan kalian, apakah kalian senang, excited, atau kalian malah deg-degan nih guys. Apapun perasaan kalian, aku doain semoga kalian lolos di pilihan yang kalian inginkan. Nah, seperti yang udah kalian lihat di judul dan di thumbnail, bahwa pada video kali ini aku akan bahas latihan soal penalaran umum menjelang dari detik SNBT tahun 2025. Oke, daripada banyak ngomong, langsung aja kita bahas soalnya. Oke, kita baca soalnya guys. Beberapa kriteria dalam memilih tempe adalah sebagai berikut. Pertama, kedelai tempe berwarna kuning dan jamur berwarna putih bersih merata. Kedua, teksturnya padat, tidak mudah terlepas butiran kedelainya. Tiga, tempe memiliki aroma jamur segar tetapi tidak menyengat. Yang keempat, rasanya gurih dan tidak pahit. Hal-hal tersebut merupakan ciri-ciri tempe yang mempunyai kualitas baik. Nah, ini soalnya, jika tempe yang dibeli Tina berwarna putih bersih merata, tidak mudah hancur, beraroma jamur segar, dan rasanya gurih, manakah simpulan yang benar? Ini ada opsinya, coba nih kalian bisa jawab dulu, kalian bisa post dulu video ini. Oke guys, nih kita perhatiin, Tina itu beli warnanya putih bersih merata, berarti dia memenuhi opsi yang nomor satu ini nih. Dia warnanya putih bersih merata. Terus selanjutnya tidak mudah hancur, berarti dia memenuhi opsi yang kedua. Tidak mudah terlepas butiran kedelainya, berarti tidak mudah hancur ya. Terus beraroma jamur segar, nih memenuhi opsi yang ketiga, memiliki aroma jamur segar. Terus rasanya gurih, nah ini juga memenuhi opsi yang keempat, rasanya gurih. Manakah simpulan yang benar? Jadi jawaban yang paling benar adalah opsi yang A. Bener banget. Yang paling benar adalah opsi yang A, karena dia tuh bener-bener memenuhi kualitas tempe yang baik. Seperti itu guys, nggak usah pusing-pusing. Pokoknya kalau udah sesuai sama si opsinya ya berarti dia jawabannya punya kualitas tempe yang baik kayak gitu. Next, soal selanjutnya nomor 11. Semua hewan karnivora memakan daging. Kambing memakan rerumputan. Kesimpulan yang tepat adalah, nah berarti ini kita harus fokus ke premis yang utamanya, yaitu intinya hewan karnivora memakan daging. Sedangkan si kambing ini tuh makan rerumputan. Berarti jawabannya yap, bener banget ada di opsi yang D. Kambing bukan hewan karnivora kayak gitu. Sesimpel itu guys, karena si kambing ini kan makan rerumputan. Nah, dia tuh bener-bener bertolak belakang sama si premis utamanya. Intinya kalau hewan karnivora makan daging, sedangkan si kambing ini makan rerumputan, berarti kambing bukan hewan karnivora kayak gitu. Ini juga opsi yang E kurang sesuai. Coba opsi yang C, kambing adalah hewan karnivora, juga nih kurang sesuai. Yang B, semua hewan karnivora memakan rumput, apalagi ini juga nggak sesuai. Terus opsi yang A, semua hewan karnivora adalah kambing, ini juga nggak sesuai. Yang paling tepat adalah opsi yang D. Oke guys, kita udah sampai di nomor 12. Kita baca premis-premisnya. Kai malas bekerja atau ia bisa menabung. Yang kedua, jika Kai bisa menabung, maka ia bisa berlibur ke luar negeri. Kesimpulan dari kedua premis tersebut adalah, nih kalian bisa coba pause dulu video ini, kalian bisa jawab terlebih dahulu. Nah, kita perhatikan premis-premis ini. Nah, premis pertama, Kai malas bekerja atau ia bisa menabung. Nah, dia tuh punya, atau bisa kita artikan bahwa dia tuh punya makna, jika Kai rajin bekerja, maka ia bisa menabung. Atau dia tuh punya nilai yang sama dengan yang tadi udah aku bilang. Jika Kai rajin bekerja, maka ia bisa menabung. Bentar ya guys, aku tulis dulu. Oke guys, ini udah aku selesai tulis ya. Nih, ini dia tuh premis yang pertama punya nilai yang sama dengan jika Kai rajin bekerja, maka ia bisa menabung. Jika Kai bisa menabung, maka ia bisa berlibur ke luar negeri. Nah, kedengarannya kayak familiar banget nih guys. Pakai rumus apa? Ya bener banget, dia tuh bisa kita pakai rumus silogisme. Yang kayak gimana guys? P maka Q maka R. Jadi kesimpulannya adalah P maka R kayak gitu. Oh ya guys, si P maka Q atau P maka R ini tuh dia punya ekuivalensi. Aku tambahin di sini tuh punya ekuivalensi dengan bisa negasi P atau Q atau negasi Q maka negasi P kayak gitu. Nah, dari yang udah aku jelasin di sini, kira-kira opsi mana nih yang paling tepat?
Oke, kita perhatikan nih. Kan yang premis pertama itu jika Kai rajin bekerja maka ia bisa menabung. Jika Kai bisa menabung maka ia bisa berlibur ke luar negeri. Jadi kalau kita pakai sisi logisme Q-nya dicoret, jadi jawabannya jika Kai rajin bekerja maka dia tuh bisa berlibur ke luar negeri gitu. Nah, hal itu tuh senilai dengan atau kita ekuivalensi dengan jika Kai tidak bisa berlibur ke luar negeri maka ia malas bekerja. Kita tuh pakai ekuivalensi ini. Negasi R maka negasi P atau negasi Q maka negasi P. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Yes, bener banget gitu guys. Nah, untuk detailnya ini aku mau coba tulis di bawah. Oke guys, ini udah aku tulis ya guys, hasil dari pakai rumus sisi logisme ini. Jadi jika Kai rajin bekerja maka dia tuh bisa ke luar negeri. Nah, ini kita ekuivalensi pakai yang rumus negasi Q maka negasi P. Berarti jawabannya jika Kai tidak bisa berlibur ke luar negeri maka ia malas bekerja. Kayak gitu guys. Jadi jawabannya yang A. Oke guys, kita udah sampai di nomor 13. Kita baca soalnya. Semua siswa datang tepat waktu ke sekolah. Sebagian siswa naik sepeda motor. Manakah simpulan yang paling tepat? Ingat seperti yang udah aku bilang di soal-soal sebelumnya, di video-video sebelumnya. Kalau ada sebagian berarti kesimpulannya yaitu sebagian gitu ya. Berarti yang ada kata semua itu langsung bisa kita coret. Seret. Nah, sebelum kita coret ini, nanti of course aku bakalan bahas opsinya satu persatu ya guys. Kita mulai dari opsi yang pertama, sebagian siswa datang terlambat. Nah, ini salah ya guys. Di sini tuh kita nggak bahas terlambat. Di sini tuh kita fokusnya semua siswa, semua. Berarti semuanya datang tepat waktu. Di sini ngomongnya tepat waktu bukan terlambat. Berarti opsi yang A bisa langsung kita coret. Salah gitu. Terus opsi yang B, sebagian siswa datang tepat waktu ke sekolah. Tidak naik sepeda motor. Gimana guys menurut kalian nih opsi yang B? Ya bener banget, opsi yang B ini benar jawabannya gitu ya guys. Nih kan dia ngomong sebagian siswa naik sepeda motor. Berarti ini yang B benar karena dia ngomongnya sebagian siswa datang tepat waktu ke sekolah, tidak naik sepeda motor. Ini udah tepat banget kayak gitu ya guys. Coba kita bahas opsi yang C, sebagian siswa. Nah, ini ngomongin terlambat ini udah salah banget. Terus opsi yang D yang udah kita coret nih, semua siswa datang tepat waktu ke sekolah naik sepeda motor. Salah ya guys, karena cuma sebagian siswa doang yang naik sepeda motor, bukan semua siswa. Nah, ini juga salah. Terus opsi yang E, semua siswa yang datang tepat waktu ke sekolah tidak naik sepeda motor. Ini juga salah karena sebagiannya naik sepeda motor. Yang paling tepat adalah opsi yang B. Oke, kita udah sampai di nomor 14. Kita baca soalnya. Semua pengendara sepeda motor di jalan Z memakai helm. Pahami nih, semua pengendara memakai helm gitu intinya. Sebagian pengendara sepeda motor yang memakai helm memakai jaket. Jadi sebagiannya itu memakai jaket. Sebagian pengendara motor yang memakai jaket ini tidak memakai sarung tangan. Simpulan pernyataan tersebut adalah seperti yang udah aku bilang nih, lagi-lagi ini kayak udah rumus cepat dari aku nih guys. Kalau ada kata sebagian berarti kita bisa eliminasi yang ada kata semua gitu. Ya terserah sih, kalau kalian mau ngecek satu-satu ya silahkan. Tapi kalau aku sendiri dulu ngerjain ada kata semua bisa langsung dicoret. Karena di premis selanjutnya dia ngomong ada sebagian, berarti udah pasti jawabannya itu sebagian. Oke, jadi di sini aku mau coret dulu kata-kata atau opsi yang ada kata semua. Nah, ini tuh tinggal opsi yang B sama C. Coba kita bahas. Sebagian pengendara sepeda motor di jalan Z tidak memakai helm. Nah, ini salah banget ya guys. Kenapa bisa salah? Nih kalian bisa lihat sendiri di premisnya. Semua ingat. Berarti semua pengendara motor di jalan Z memakai helm. Sedangkan di sini ngomongnya sebagian tidak memakai helm. Jadi ini udah salah banget. Langsung deh ketemu opsinya. Opsi yang benar adalah opsi yang C. Segampang itu guys. Ih, sumpah. Ini tuh soal kayak gini gampang kalau kalian udah tahu cara cepetnya. Jadi jawabannya itu yang C. Nih kalau kalian gak percaya, aku bakalan bahas opsi yang lain. Nih coba yang A. Semua pengendara sepeda motor di jalan Z tidak memakai sarung tangan. Ini salah karena cuman sebagian doang yang gak memakai sarung tangan. Terus opsi yang D ini, semua pengendara sepeda motor yang memakai helm bukan pengendara di jalan Z. Ini salah karena semua yang pakai helm itu dia tuh pengendara sepeda motor di jalan Z gitu. Jadi ini salah. Terus yang E, semua pengendara sepeda motor yang tidak memakai jaket bukan pengendara di jalan Z. Nah, ini juga salah, gak sesuai sama si premisnya. Udah ya guys, pokoknya segampang itu. Kalau ada kata sebagian di premis selanjutnya tinggal dicoret aja, yang ada opsi semua ini dicoret gitu.
Fix ya guys, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Next, kita bahas soal selanjutnya. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Saat orang tua Ali menikah, ayah Ali telah memiliki 1 orang anak, dan ibu Ali telah memiliki 2 orang anak. 1/4 tahun setelah pernikahannya, Ali lahir, dan sekarang ia menjadi 6 bersaudara. Pernyataan yang benar adalah, nah ini nih, coba nih kalian pause dulu videonya, kalian jawab apa sih jawaban yang benar. Oke, langsung aja kita bahas ya guys. Nah, kita pahamin ayah Ali tuh punya 1. Sumpah jelek banget guys, sorry tulisanku jelek. Nah, ayah Ali dia tuh punya 1, terus ibunya 2. Berarti 1 tambah 2 adalah 3 gitu. Nah, sekarang tuh Ali jadi 6 bersaudara gitu. Berarti langsung kita kurang aja ya. 6 dikurangi 3. 3 dari mana nih? 3 dari sini. Ayahnya Ali sebelumnya punya 1 orang anak, ibunya Ali punya 2 orang anak. Jadi 1 tambah 2 adalah 3. Terus lanjut dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Satunya itu adalah Ali gitu. Jadi 6 kurangi 3 kurangi 1 berapa guys? Yap, bener banget 2. Jadi bisa disimpulkan 2 ini adalah adik kandungnya si Ali. Kayak gitu. 2 adalah adik kandung Ali. Coba nih guys, kira-kira mana yang benar? Ya bener banget, jawabannya ada di opsi yang D. Ali memiliki 2 orang adik kandung. Kayak gitu guys. Nah, kalau kalian nggak percaya, kita coba cek opsinya. Opsi yang A, Ali tidak memiliki saudara tiri. Nah, ini salah karena si Ali ini punya saudara tiri, yaitu ini ada 3 gitu ya. Terus yang B, Ali mempunyai 5 orang adik. Nah, ini juga nggak sesuai. Dia tuh punyanya 2 orang adik. Yang C, Ali adalah anak paling tua dalam keluarga. Ini nggak sesuai karena dia tuh sebagai adiknya, dan dia tuh juga punya kakak 3 kayak gitu. Jadi ini yang C juga nggak sesuai. Yang E, Ali adalah anak tunggal dari pernikahan orang tuanya. Ini salah ya guys, karena dia ada 6 bersaudara, berarti si Ali punya 2 orang adik kandung kayak gitu. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang D. Semoga kalian paham. Oke, kita udah sampai di nomor 17. Langsung aja baca soalnya. Di semester ini nilai mata kuliah kalkulus Jojo lebih tinggi daripada nilai kakak. Nilai kakak lebih rendah daripada nilai Lala, tetapi tidak lebih rendah daripada nilai Mimi. Nilai Lala lebih rendah daripada Nana. Nilai Mimi lebih tinggi daripada Popo. Jojo meraih nilai tertinggi. Pernyataan yang tepat berdasarkan keterangan di atas adalah, nah, ini tuh menurut aku ya cukup seru ya soal kayak gini. Langsung aja kita urutin satu persatu. Yang pertama, Jojo lebih tinggi daripada kakak. Berarti kayak gini, Jojo lebih tinggi daripada kakak. Selanjutnya, kakak lebih rendah daripada nilai Lala. Berarti nilai Lala lebih tinggi daripada si kakak, tetapi tidak lebih rendah daripada nilai Mimi. Berarti si kakak masih di atasnya si Mimi kayak gitu. Yang selanjutnya itu nilai Lala lebih rendah daripada nilai Nana. Mana nih? Lala lebih rendah daripada Nana. Berarti Nana lebih tinggi daripada si Lala. Terus nilai Mimi lebih tinggi daripada nilai Popo. Mimi lebih tinggi daripada Popo. Jojo meraih nilai tertinggi. Jojo nilainya paling tinggi. Langsung aja kita coba urutin. Oke, berarti urutan pertamanya itu si Jojo. Kita tulis di sini Jojo. Terus abis si Jojo ada siapa lagi nih guys di atas? Oh, berarti abis ini Nana gitu. Nana. Terus di bawah Nana ada siapa? Ada si L. Abis L itu ada K. Terus abis K itu ada si M. Terus abis si M ada si P. Berarti urutannya kayak gini: Jojo, Nana, Lala, Kakak, Mimi, sama si Popo ya guys. Nah, kita coba cek keterangannya. Yang A, Popo mendapatkan nilai terendah. Yap, ini bener banget. Berarti ini udah ketemu guys, langsung ketemu jawabannya. Yang opsi A, Popo mendapatkan nilai terendah kayak gitu. Jadi jawabannya adalah opsi yang A. Coba ya kita cek opsi yang B. Nilai Nana lebih rendah daripada si nilai kakak. Salah ya guys. Terus yang C, nilai kakak lebih tinggi daripada nilai Jojo. Ini juga salah. Terus yang D, nilai kakak lebih rendah daripada nilai Popo. Ini juga salah, nggak sesuai. Yang E, Mimi mendapatkan nilai terendah. Nah, ini juga salah, nggak sesuai. Jadi yang paling benar adalah opsi yang A. Yay! Oke guys, kita udah sampai di nomor 18. Kita baca soalnya. Semua dosen di Universitas A cekatan dalam mengajar.
Hal tersebut terbukti dari gelar dan prestasi yang mereka dapatkan setelah lulus dari perguruan tinggi. Raza adalah salah satu dosen di universitas tersebut. Ingkaran dari kesimpulan yang diperoleh berdasarkan paragraf di atas adalah, oke, berarti kita cari dulu nih kesimpulannya apa. Raza adalah salah satu dosen di universitas tersebut, berarti si Raza ini dosen di Universitas A. Nah, dia ngomong kalau semua dosen di Universitas A itu cekatan dalam mengajar. Berarti kesimpulannya adalah Raza cekatan dalam mengajar. Ini kesimpulannya, aku tulis dulu. Oke, ini udah aku tulis kesimpulannya, berarti Raza cekatan dalam mengajar karena si Raza itu dosen di Universitas A gitu. Berarti ingkarannya, yang ditanya ingkarannya guys, jangan sampai kita terkecoh. Berarti kita cari ingkarannya. Berarti ingkaran adalah kebalikan. Raza tidak cekatan dalam mengajar gitu. Raza. Oke guys, ini udah aku tulis ingkarannya. Ingkarannya adalah Raza tidak cekatan dalam mengajar, kayak gitu. Ingkaran itu kebalikannya ya guys. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Raza tidak cekatan dalam mengajar. Yay! Oke guys, kita udah sampai di nomor terakhir, yaitu nomor 19. Diketahui premis-premis dan kesimpulannya sebagai berikut. Premis pertama, ada mahasiswa yang tidak giat belajar atau hasil ujian akhir semester baik. Yang kedua, jika hasil ujian akhir semester baik, maka beberapa mahasiswa dapat mengikuti seleksi beasiswa. Yang ketiga, semua mahasiswa tidak dapat mengikuti seleksi beasiswa. Kesimpulan, ada mahasiswa yang tidak giat belajar. Penalaran di atas adalah, nah, apakah dia tuh benar atau salah atau tidak bisa diambil keputusan? Kira-kira yang mana nih guys? Mungkin kalian bisa pause dulu ya video ini. Oke guys, nah di sini udah aku tulisin ya hal-hal yang penting yang akan kita bahas. Nah, yang premis pertama ini ada mahasiswa yang tidak giat belajar atau hasil ujian akhir semester baik. Nah, dia itu senilai dengan apa? Senilai dengan jika semua mahasiswa giat belajar, maka hasil ujian akhir semesternya baik. Nah, di sini aku juga udah tulis ya ekuivalensinya. P maka Q dia tuh ekuivalen dengan negasi P atau Q gitu. Terus nanti di sini tuh kita juga bakalan pakai modus tollens. Yang premis pertamanya itu P maka Q, yang keduanya itu negasi Q, maka hasilnya itu negasi P. Nah, dari kesimpulan premis 1 sama premis 2 itu bisa diperoleh kesimpulan gitu ya guys. Jika semua mahasiswa, kesimpulannya ini nih, yang nomor 4 ini udah aku tulisin. Jika semua mahasiswa giat belajar, maka beberapa mahasiswa dapat mengikuti seleksi beasiswa, kayak gitu. Nah, buat kalian nih yang gak paham sama omongan aku tadi nih, aku bakalan ulangin lagi ya guys. Nih, yang premis pertama kan dia itu senilai dengan yang ini. Jika semua mahasiswa giat belajar, maka hasil ujian akhir semesternya baik. Yang kedua itu, jika hasil ujian semester baik, maka beberapa mahasiswa dapat mengikuti seleksi beasiswa. Nah, ini tuh kita bisa sambungin ke silogisme yang udah sebelumnya kita bahas ya. Yang sama itu bisa kita coret. Jadi kita pakai yang awal dan akhiran. Jika semua mahasiswa giat belajar, maka beberapa mahasiswa dapat mengikuti seleksi beasiswa. Jadi nomor 4 ini dapatnya dari yang udah aku omongin barusan gitu. Kita ngambilnya yang awalan sama akhiran, alias kita tuh pakai silogisme. Selanjutnya dari pernyataan 3 dan 4 diperoleh. Nah, ini nih, yang ini kita coba bedah ya, P sama Q-nya itu gimana. Jika semua mahasiswa giat belajar, dia tuh sebagai P, maka beberapa mahasiswa dapat mengikuti seleksi beasiswa, dia sebagai Q. Nah, yang nomor 3 dia ngomong semua mahasiswa tidak dapat mengikuti seleksi beasiswa, alias di sini tuh dia sebagai ingkaran Q. Nah, ingkaran Q ini berarti hasilnya apa? Yap, hasilnya adalah ingkaran P, kayak gitu. Berarti kesimpulan ada mahasiswa yang tidak giat belajar itu benar. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang A, kayak gitu ya guys. Jadi ini tuh penjelasan dari awal sampai akhir ini tuh cukup berhubungan satu sama lain, kayak gitu guys. Dan menurut aku kalian harus pahamin ekuivalensinya itu gimana aja. Dan kalau bisa kalian pahamin ya jangan dihafal gitu, tapi kalian pahamin seputar modus tollens atau silogisme. Nah gitu guys. Oh
iya guys, aku lupa banget nih bahas soal nomor 15. Pas udah aku sampai akhiran hampir tahap editing ini, ternyata aku tuh lupa ya bahas soal nomor 15. Nah, mungkin kalian bisa coba jawab ya di kolom komentar. Jawaban yang paling tepat dari nomor 15 ini apa sih guys? Oke, jangan lupa tulis di kolom komentar ya guys. Good luck, udah H-3 SNBT. Semoga kalian sukses ya guys SNBT-nya.